Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita mengenal part of speech, ya, yang terdiri dari noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, preposition, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Arab, agar lebih mudah dipahami oleh para pemula pembelajar bahasa Arab, saya akan menyebutnya sebagai pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, apa saja pembagian katanya kita akan lihat bersama-sama. Jadi pembagian katanya itu dibagi menjadi 3, ya. Ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, apa saja pengertian dari ketiga pembagian kata ini? Kita akan saksikan bersama-sama. Oke, yang pertama tadi adalah isim. Nah, sebetulnya isim itu sama dengan kata benda. Jadi agar kita lebih mudah memahami, kita pahami saja kata benda itu sama dengan isim, ya. Hanya kalau di dalam bahasa Arab itu lebih luas lagi. Ya, saya akan sebutkan di sini definisinya. Di dalam bahasa Indonesia, isim disebut dengan kata benda atau setiap kata yang merujuk pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan buat contohnya satu persatu, ya. Jadi yang disebut dengan isim itu yang merujuk pada manusia. Jadi manusia itu boleh nama orangnya, ya, atau jenis kelaminnya, gitu. Itu juga boleh. Misalnya jenis kelaminnya itu, misalnya rojulun, maksud saya seperti itu, laki-laki, gitu ya. Itu juga masuk ke dalam isim atau nama orang, ya. Misalnya Budi, Amir, Andi, dan lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam isim. Kemudian yang kedua adalah hewan, yang termasuk ke dalam hewan. Nama-nama hewan, ya, boleh misalnya kambing, ayam, dan lain sebagainya, itu juga termasuk ke dalam isim. Kemudian tumbuhan, bisa nama-nama bunga, atau nama-nama tumbuhan, pohon, dan lain sebagainya, merupakan isim juga. Kemudian benda mati seperti yang kita ketahui, ya, pintu, rumah, kursi, dan lain sebagainya, ternyata juga merupakan isim. Kemudian tempat, di sini maksudnya nama tempat, ya, boleh nama kota ataupun nama bangunan, ya, misalnya nama kota Surabaya, Palembang, Metro, gitu, atau nama-nama desa itu juga masuk ke dalam tempat. Kemudian bangunan misalnya sekolah, masjid, dan lain sebagainya, itu juga merupakan isim. Kemudian waktu, yang dimaksud waktu di sini bisa malam hari, siang hari, dan lain sebagainya. Oke, nah masalahnya kadang-kadang bagi kita para pemula, para pembelajar pemula, itu biasanya membaca sebuah teks berbahasa Arab tapi tidak tahu artinya, sehingga kita tidak bisa membedakan apakah itu isim, fiil, ataupun huruf. Nah, agar lebih memudahkan, saya akan memberitahu ciri-ciri dari isim. Ciri-ciri dari isim itu diantaranya ada alif lamnya, ya. Yang pertama itu didahului oleh alif lam. Oke, di sini contohnya al-kitabu, al-abu, at-tulabu, al-jamusu. Alif lamnya yang mana? Ini di sini. Jadi setiap kata yang ada alif lamnya merupakan isim, ya. Salah satu ciri-ciri isim itu adalah didahului oleh alif lam. Alif lamnya di sini, al-jamusu. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita di dalam sebuah teks berbahasa Arab ada kata al-kitabu, gitu. Artinya misalnya belum ada, kita nggak tahu artinya ini apa. Ketika kita tidak membaca maknanya ini, kita nggak tahu kan artinya al-abu ini apa, at-tulabu ini apa, al-jamusu ini apa. Tapi meskipun kita tidak tahu artinya, tapi kalau tahu ciri-cirinya, oh ternyata alif lam, gitu, ada alif lamnya, berarti ini merupakan isim, gitu.
Jadi meskipun tidak tahu artinya, ketika tahu ciri-cirinya, semoga bisa lebih membantu ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, bertanwin di huruf akhirnya. Nah, jika diperhatikan kata-kata yang saya ambil ini, itu sama contohnya seperti yang pertama. Al-kitabu, al-abu, kita lihat di sini jadi kitabun, abun. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama ada alif lam, yang kedua tidak. Ini al-kitabu ada alif lam, ini hanya kitabun. Nah, karena di dalam bahasa Arab, kalau ada alif lamnya, itu tidak boleh pakai tanwin di belakangnya. Ya, tidak boleh bertanwin. Tapi kalau nggak ada alif lamnya, di sininya menggunakan tanwin ya. Boleh domatain, fathatain, atau kasrotain. Disesuaikan dengan struktur kalimatnya ya, atau posisi sebuah katanya itu sebagai apa. Nah, di sini bertanwin di huruf akhirnya. Di sini kebetulan contoh yang saya pakai domatain semua ya. Kitabun, ini tanwinnya di sini. Abun, ini juga tanwinnya di sini. Tulabun, tanwinnya di sini. Jamusun, ini juga tanwinnya di sini. Oke, mungkin bisa contoh-contoh yang lain. Misalnya rumah, baitun, ya. Atau contoh yang lainnya. Rojulun, laki-laki. Yang ada tanwinnya apalagi? Ainun, mata. Ya, sya'run, rambut. Kemudian apa lagi? Hasubun, ya. Laptop gitu. Nah, pokoknya yang ada tanwinnya itu juga masuk ke dalam kategori isim. Ciri-ciri isim yang kedua ada tanwinnya. Oke, kita akan lanjut ke ciri-ciri yang ketiga. Nah, merupakan benda mati ataupun benda hidup, ya. Di sini ada contohnya tiflun, bayi, ini merupakan benda hidup ya. Aliyun, nama orang. Ali, itu juga merupakan ciri-ciri isim, benda hidup. Baitun, benda mati, rumah. Hisonun, kuda, ya, nama hewan. Jadi, benda mati ataupun benda hidup, itu merupakan juga bagian dari isim, ya. Nah, misalnya kita kan nggak tahu nih, artinya tadi ternyata tiflun itu bayi. Ali itu ternyata nama orang, ya. Baitun, tapi biasanya kalau Ali ya udah paham lah, itu pasti nama orang. Selanjutnya baitun, rumah. Kita nggak tahu nih tadinya artinya rumah, tapi dilihat ciri-cirinya ada tanwin. Nih, seperti ciri-ciri yang nomor 2 tadi sudah bisa dideteksi kalau ternyata ini adalah isim, dilihat dari ciri-cirinya ya. Selanjutnya yang ketiga yang termasuk ke dalam isim juga adalah kata sifat. Ya, kata sifat itu yang seperti apa? Bukan yang pemarah, bukan yang pemaaf gitu ya. Jadi kata sifat kalau di dalam kebahasaan itu bisa cantik, cerdas, seperti itu. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, tawilun, ya contohnya panjang, wasi'atun, luas, mahirun, cerdas, jamilatun, cantik atau indah, begitu ya. Jadi yang termasuk ciri-ciri isim itu adalah kata sifat juga ya. Yang termasuk ke dalam isim itu adalah sifat. Selanjutnya yang merujuk pada waktu, tempat, dan arah. Nah, kita lihat ya, di sini ada lailun. Lailun keterangan waktu ya, karena artinya malam. Kemudian contoh dari keterangan tempat apa? Surabaya, nama kota ya. Bisa Lampung, ya nama provinsi, nama negara, nama desa, nama kecamatan itu masuk juga ke dalam isim. Termasuk ke dalam isim juga ya. Jadi misalnya Pekalongan, Yogyakarta, Mesir, atau mana? Metro itu juga termasuk isim ya. Kemudian Syarkun, Janubun. Nah, timur selatan ini arah mata angin ya. Arah. Jadi timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut itu juga masuk ke dalam kategori isim ya, karena merupakan arah begitu. Kemudian kita lihat ciri-ciri yang keenam. Ciri-ciri yang keenam adalah yang termasuk ke dalam isim itu merupakan kata ganti orang atau domir ya, atau di dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan isim domir ya. Isim domir ada berapa? 14 ya. Di sini saya cuma menyebutkan 5. Huwa, hiya, huma, ana, nahnu ya. Ada yang hafal isim domir? Isim domir yang pertama ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Jadi ada 14.
Oke, selanjutnya ciri-ciri yang berikutnya merupakan kata tunjuk ya. Di dalam bahasa Indonesia itu lebih simpel. Kata tunjuk hanya ada ini dan itu. Kalau kata tunjuknya jauh, maka pakai itu. Kalau kata tunjuknya dekat, maka pakai ini gitu ya. Kalau di dalam bahasa Arab tidak sesimpel itu. Karena kata tunjuk untuk laki-laki dan kata tunjuk untuk perempuan itu berbeda. Kata tunjuk untuk benda yang jumlahnya 1, 2, 3 itu juga akan berbeda ya. Nanti kita akan pelajari itu, tapi di sini pada kesempatan ini hanya sebuah pengenalan saja bahwa kata tunjuk atau isim isyarah itu masuk ke dalam kategori isim seperti itu. Di sini contohnya ada hadza, dzalika, haula'i, tanika. Hadza ini artinya ini. Kata tunjuk untuk benda yang laki-laki dan jumlahnya 1. Kemudian kalau zalika artinya itu untuk menunjuk benda yang jenisnya laki-laki ya, dan jumlahnya juga 1. Kalau haulai ini kata tunjuk untuk benda yang jumlahnya jamak ya, atau lebih dari 2 begitu. Kalau tanika artinya itu untuk menunjuk benda yang jumlahnya musanna atau dua benda gitu. Nanti kita akan pelajari ini ya. Selanjutnya ciri-ciri yang berikutnya yang merupakan isim itu adalah bilangan. Jadi bilangan itu yang bagaimana 1, 2, 3, 4 sampai bilangan yang begitu banyaknya 1000, 2000 dan lain sebagainya. 1 juta, 2 juta itu juga masuk ke dalam kategori isim ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu disebut wahidun, salasatun, samaniyatun, masyarah, milyun dan lain sebagainya ya. Mi'ah, mi'atun gitu. Itu masuk ke dalam kategori isim juga. Ya, selanjutnya ciri-ciri yang terakhir di sini, ciri-ciri yang 10 adalah setiap kata yang didahului oleh huruf jar, ya. Nah, ingat bukan huruf jarnya, tapi kata yang didahului oleh huruf jar atau kata setelah huruf jar. Jadi setiap kata setelah huruf jar itu juga merupakan isim. Kita lihat di sini huruf jarnya ada fi, ila, min, an, ya. Fi madrasati, artinya di kampus. Nah, ini yang isim yang mana? Yang di belakangnya, setelah huruf jar. Huruf jar itu yang pendek-pendek ini ya. Fi, ila, min, an. Masih banyak contoh huruf jar. Di sini saya hanya mencontohkan 4 saja. Yang merupakan isim itu yang di belakangnya, yang ini. Ya, jadi al-jami'ah, al-masjid, al-madrasah, Aisyah ya, fil jami'ati, di kampus. Nah, di-nya ini adalah huruf, kampusnya ini merupakan isim ya, kampusnya ini. Selanjutnya ilal jami'ah, ilanya adalah huruf jar, ilal masjidi, maaf. Jadi ilanya adalah huruf jar, al masjidinya adalah isim begitu ya, karena setelah huruf jar merupakan isim. Ini juga al-madrasah, Aisyah itu merupakan isim. Lanjut ke pembagian kata yang kedua. Jika yang pertama tadi adalah isim, maka yang kedua adalah fi'il. Ya, saya akan bacakan dulu definisinya. Fi'il di dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Di dalam bahasa Arab, kata kerja dibagi menjadi 3. Fi'ilul madhi, fi'ilul mudhari', dan fi'ilul amr ya. Jadi fi'il itu kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab, menurut pembagian waktunya, kata kerja itu dibagi menjadi 3. Fi'ilul madhi, fi'ilul mudhari', dan fi'ilul amr ya. Kita akan lihat definisi dari fi'il madhi, mudhari', dan amr ini apa saja. Kita akan lihat bersama-sama. Oke, yang pertama ini adalah fi'ilul madhi ya. Atau simpelnya ini agak tertutup ya. Jadi fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau ya, atau dengan kata lain bahwa pekerjaan itu telah dilakukan ya. Di dalam bahasa Inggris ini sama dengan past tense ya, kata kerja yang waktunya itu adalah lampau begitu. Artinya pekerjaan itu sudah dilakukan. Nah, di sini contohnya fataha, dhahaba, kataba, qara'a ya. Fataha artinya telah membuka ya. Bukan, kalau telah artinya sudah ya, telah membuka, telah pergi, telah menulis, telah membaca. Jadi yang telah-telah ini masuk ke dalam kategori fi'ilul madhi
gitu. Kata kerja yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan. Selanjutnya yang kedua, fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sedang atau akan dilakukan gitu ya. Jadi sedang dilakukan atau baru akan dilakukan itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'lul mudhari'. Ya, di sini contohnya ada yadhhabu ya. Kemudian yaktubu, yajlisu, yas'alu. Nah, jadi yadhhabu itu artinya bisa sedang pergi atau akan pergi ya. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis gitu. Selanjutnya yajlisu sedang duduk atau akan duduk gitu ya. Yas'alu bisa artinya sedang bertanya atau akan bertanya. Coba kita lihat perbedaannya ya. Perbedaan antara fi'lul madi dan mudhari'. Fi'lul madi tadi di sini hanya polos-polos aja ya. Depannya itu tidak ada huruf mudhari'ahnya. Langsung fathah. Coba kita lihat di sini kan di depannya tidak didahului oleh huruf mudhari'ah. Kita lihat di sini ada ya-nya semua nih. Jadi ciri-ciri fi'lul mudhari' itu didahului oleh huruf mudhari'ah. Ada 4 huruf mudhari'ah. Ada apa saja? Ada ya, di sini seperti yang contohnya saya pakai. Lainnya ada apa saja? Ada nun, kemudian ada apa lagi? Ada alif, kemudian ada apa lagi? Ada ta, ya. Nanti kita akan pelajari juga fi'lul mudhari', tapi di sini lagi-lagi saya jelaskan bahwa di sini hanya pengenalan dulu, ya. Selanjutnya, fi'lul tadi yang pertama ada fi'lul madi, yang kedua fi'lul mudhari', kemudian yang ketiga ada fi'il amr ya. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan permintaan untuk melakukan sesuatu ya. Dengan kata lain, fi'il amr berarti kata kerja perintah. Jadi kata perintah gitu. Di dalam bahasa Indonesia kata perintah, di dalam bahasa Arab itu artinya fi'lul amr ya. Di sini dilihat ada unsur, contohnya unsur iftah, uktub, ijlis ya. Unsur artinya tolonglah, iftah bukalah, uktub tulislah, ijlis duduklah begitu. Jadi tolonglah, bukalah, tulislah, duduklah itu masuk ke dalam kategori fi'lul amr. Oke, selanjutnya pembagian kata yang terakhir itu adalah huruf ya. Nah, huruf itu ada simpelnya gini. Huruf itu adalah kata yang ketika dia berdiri sendiri itu nggak bisa dipahami artinya ya. Di dalam bahasa Indonesia ciri-ciri huruf itu tuh yang pendek-pendek gitu, di, ke, dari gitu. Coba kita bayangin ada sebuah kata, hanya satu kata saja, di. Kita nggak bisa paham tuh artinya apa ya, kecuali ada kata yang menghubungkannya, misalnya di kelas gitu ya. Kemudian atau di pasar, kita bisa paham, oh di kelas, oh di pasar gitu. Tapi ketika hanya di, itu kita nggak bisa paham. Nah itulah huruf ya. Jadi huruf adalah kata yang tidak dapat dipahami artinya secara utuh jika tidak digabungkan dengan kata lain. Ada banyak sekali huruf di dalam bahasa Arab. Di sini saya akan sebutkan contohnya hanya beberapa ya. Yang pertama ini huruf jar. Huruf jar adalah kata yang berfungsi memajrurkan atau mengkasrohkan isim sesudahnya. Contoh huruf jar di sini ada fi, ila, min, an ya. Huruf jar juga ada banyak, nanti kita akan bahas, tapi di sini hanya pengenalan. Kita lihat, ini huruf jarnya yang saya garis bawahi, ada fi, min, ila. Tadi fungsi huruf jar apa? Mengkasrohkan atau memajrurkan huruf kata sesudahnya. Kita lihat nih, sesudahnya kan faslun, al-faslu. Harusnya kan al-faslu, karena dia ada fi maka menjadi fasli. Begitu juga ini harusnya al-masjidu. Karena didahului oleh huruf jar maka menjadi al-masjidi. Ya. Selanjutnya al-jami'atu karena didahului oleh huruf jar ila menjadi jami'ati. Ana fil fasli, enggak boleh ana fil faslu ya. Ini juga roja'tu minal masjidi. Enggak boleh roja'tu minal masjidu gitu. Azhabu ilal jami'ati. Ya, enggak boleh azhabu ilal jami'ati karena sudah ada huruf jarnya gitu ya. Itu tadi yang pertama huruf jar, kemudian selanjutnya huruf istiqbal. Huruf istiqbal itu hanya ada 2 ya, ada sa dan saufa yang berarti akan ya.
di sini bedanya sa dengan saufa, walaupun artinya sama-sama akan, tapi kalau sa itu akan untuk waktu yang dekat, ya. Kemudian saufa artinya juga akan, tapi untuk waktu yang jauh. Nah, padahal kan kita sudah mempunyai apa ya? Kalau fi'il madi, kalau fi'il mudhari itu kan artinya sebenarnya tanpa ada huruf istiqbal itu juga artinya kan sudah sama-sama akan. Tetapi ketika ditambahi dengan huruf istiqbal itu maka lebih kuat gitu ya. Kita akan lihat contohnya. Oke, selanjutnya contoh dari huruf istiqbal ya. Nah, huruf istiqbal itu biasanya digabungkan dengan fi'lul mudhari ya. Di sini ada sa'aqra, saya akan membaca. Tadi jika kita pahami makna perbedaan antara sa dan saufa, sa adalah artinya akan tapi dalam waktu yang dekat, saufa juga artinya akan tapi dalam waktu yang jauh. Jadi bisa dipahami seperti ini. Sa'aqra, saya akan membaca dalam waktu yang dekat. Mungkin langsung nih, saya akan baca langsung baca gitu pakai sa'aqra. Tapi kalau saufa azhab akan tapi waktunya lama. Misalnya saya akan pergi tahun depan, bisa pakai saufa azhab gitu. Saufa azhab, saya akan pergi tapi waktunya masih lama tuh, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau waktu yang mungkin kita tidak kita ketahui waktunya kapan, tapi kita yakin gitu kita akan pergi gitu, bisa pakai saufa. Kemudian yang terakhir adalah huruf nahi. Huruf nahi hanya ada satu, yaitu la ya, yang artinya jangan. Nah, jadi kalau dipahami huruf nahi ini untuk mencegah dari melawan dari fi'lul amr lah gitu. Bahasa simpelnya gitu ya. Kalau fi'lul amr kan tadi kan perintah, bacalah, duduklah, tulislah gitu. Kalau fi'il nahi itu justru untuk melarang itu semua ya. Jadi maaf kok dari tadi fi'il nahi ya, huruf nahi maksudnya. Melarang itu semua. Yang tadinya tulislah menjadi jangan menulis gitu. Kemudian la taqra, jangan membaca gitu. Ya. Misalnya la taghdab, jangan marah. La tanzur, jangan lihat gitu. La taf'al, jangan kamu lakukan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini pengenalan kata dulu di dalam bahasa Arab. Tadi ada 3 ya. Yang pertama ada isim, fi'il, dan huruf ya. Ini mungkin hanya dasar sekali dan hanya sebatas permukaan. Nanti kita akan dalami di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.